Yang akan saya jelaskan yaitu tentang perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif yaitu konsep dalam psikologi perkembangan yang menjelaskan bagaimana kemampuan berpikir manusia berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Perkembangan ini menekankan bahwa kognitif tidak hanya berupa pemahaman pengetahuan saja, akan tetapi juga perubahan kualitas cara berpikir menjadi lebih kompleks, sistematis, dan logis. Oleh karena itu, perkembangan kognitif anak usia dini mengacu pada bagaimana anak-anak berpikir, mengeksplorasi, mencari tahu, dan memecahkan masalah. Dalam hal ini dapat membantu anak-anak untuk memahami dunia di sekitar mereka. Perkembangan kognitif melibatkan berbagai kemampuan yang berkembang seiring bertambahnya usia anak, seperti yang pertama, pemecahan masalah, yaitu kemampuan anak untuk menemukan solusi dari situasi tertentu, seperti ketika anak bermain balok, anak tersebut bisa menyusun baloknya. Yang kedua, bahasa, yaitu bagaimana anak mulai memahami dan menggunakan kata-kata, kalimat, serta berkomunikasi. Yang ketiga, pemahaman konsep, yaitu anak mulai mengenali bentuk, warna, angka, serta memahami urutan dan waktu. Yang keempat, memori, yaitu anak mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan informasi, instruksi, atau pengalaman. Dan yang terakhir, keterampilan berpikir abstrak, yaitu pada usia ini anak mulai memahami konsep yang lebih kompleks dan abstrak seperti matematika dan logika. Teori pendukung perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan proses perubahan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah pada individu, terutama pada anak. Beberapa teori penting menjelaskan bagaimana proses ini terjadi. Salah satunya adalah teori sosiokultural dari Lev Vygotsky, diantaranya satu, teori sosial kultural dari Lev Vygotsky. Teori sosial kultural menekankan bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Menurut Vygotsky, anak belajar melalui interaksi dengan orang lain yang lebih kompeten. Yang kedua, inti pemikiran, misalkan satu, anak belajar melalui interaksi dengan orang lain, orang tua, guru, teman sebaya. Yang kedua, bahasa berperan penting dalam perkembangannya berpikir. Yang ketiga, budaya menentukan cara anak memahami dunia. Jadi, menurut Vygotsky, belajar itu tidak bisa konsep penting dalam teori ini adalah more knowledgeable order, yaitu individu yang memiliki pengetahuan lebih dan membantu proses belajar anak. Bahasa juga menjadi alat utama dalam perkembangan kognitif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang lingkup perkembangan kognitif pada anak usia dini. Ruang lingkup perkembangan kognitif pada anak usia dini mencakup berbagai kemampuan mental yang memungkinkan anak untuk memahami, mengaitkan, menilai, serta mempertimbangkan suatu peristiwa yang terjadi di sekitarannya. Nah, perkembangan ini menjadi dasar penting bagi proses belajar anak pada tahap berikutnya dan sangat dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan serta pengalaman belajar yang diperoleh sejak dini. Selain tahapan tersebut, kemampuan ini dapat berkembang secara optimal, yaitu melalui stimulasi yang tepat seperti metode pembelajaran aktif dan kegiatan bermain. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam memberikan rangsangan yang sesuai agar perkembangan dapat berlangsung secara optimal. Yang selanjutnya tentang konsep dasar teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif menurut
Biasa menekankan bahwa anak bukanlah penerima informasi pasif, melainkan individu yang aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman proses. Nah, pengalaman proses ini disebut konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu satu skema adalah struktur mental atau kerangka kognitif yang digunakan individu untuk mengorganisasi dan menginterpretasi informasi. Contohnya, anak memiliki skema bahwa burung adalah hewan yang bisa terbang. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses memasukkan pengalaman atau informasi baru ke dalam skema yang sudah ada tanpa mengubah struktur dasar skema tersebut. Contohnya, anak melihat pesawat terbang dan menganggapnya sebagai burung besar karena sesuai dengan skema yang dimiliki. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian skema yang sudah ada atau pembentukan skema baru karena informasi yang diterima tidak sesuai dengan skema lama. Contohnya, anak memahami bahwa pesawat berbeda dengan burung sehingga membentuk skema baru. Yang keempat, equilibration atau keseimbangan, yaitu proses penyeimbang antara asimilasi dan akomodasi. Nah, ketika anak mengalami ketidakseimbangan, ia akan berusaha menyesuaikan diri melalui asimilasi dan akomodasi sehingga mencapai keseimbangan baru. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan kognitif dan karakteristik berpikir pada anak usia dini. Tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Pada materi ini, saya akan mengambil fokus pada 2 tahap awal saja yang berkaitan dengan anak usia dini. Yang tahap pertama yaitu tahap sensori motor, dan tahap kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap sensori motor yaitu untuk anak usia 0-2 tahun. Anak memahami dunia melalui aktivitas sensorik atau indera dan motorik gerakan. Yang termasuk pada tahap ini ada 6 subtahap perkembangan sensori motor. Yang pertama, refleks adalah tindakan refleksif alami, dan yang kedua, reaksi sirkular primer adalah pengulangan gerakan pada tubuh sendiri. Nomor 3, reaksi sirkular sekunder adalah pengulangan tindakan yang memicu respon lingkungan. Nomor 4, koordinasi reaksi sekunder adalah perilaku terarah pada tujuan. Nomor 5, reaksi sirkular tersier, yaitu eksplorasi hal baru atau eksperimen. Yang keenam, representasi mental adalah mampu membayangkan objek atau tindakan secara internal. Baik, untuk tahap kedua yaitu tahap praoperasional adalah untuk anak usia 2-7 tahun, yaitu anak mulai menggunakan simbol, bahasa, dan imajinasi, tetapi belum mampu berpikir logis secara sistematis. Pada tahap ini termasuk 2 subtahap, yang pertama prakonseptual dan yang kedua intuitif. Jadi, perkembangan kognitif anak usia dini ada pada 2 tahap awal, yaitu sensori motor dan praoperasional. Pada tahap sensori motor, anak belajar lewat indera dan gerakan lalu mulai mengenal sebab akibat, objek permanen, dan meniru orang lain. Sedangkan pada tahap praoperasional, yaitu anak mulai memakai bahasa dan simbol, tetapi masih berpikir egosentris, imajinatif, dan belum mampu berpikir logis secara penuh. Untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik berpikir bagi anak usia dini. Anak usia dini cenderung berpikir konkret, artinya lebih mudah paham hal nyata. Mereka juga egosentris, suka berimajinasi, sering menghubungkan peristiwa secara tidak logis, sangat ingin tahu, belajar lewat pengalaman langsung, suka meniru, dan mudah terdistraksi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai prinsip-prinsip perkembangan kognitif pada anak usia dini. Perlu diketahui bahwa perkembangan kognitif tidak berproses secara otomatis, tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh interaksi anak dengan lingkungan dan stimulasi yang diberikan oleh orang tua maupun pendidik. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, terdapat 4 prinsip utama yang menjadi landasan dalam memahami perkembangan kognitif anak. Prinsip pertama adalah belajar aktif.
Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak merupakan subjek yang aktif dalam mengonstruksikan pengetahuannya sendiri. Perkembangan kognitif berlangsung melalui 3 proses, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Oleh karena itu, pembelajaran di PAUD hendaknya tidak bersifat satu arah. Pendidik perlu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan anak untuk mengamati, mengeksplorasi, dan menemukan konsep secara langsung. Sebagai contoh, dalam pembelajaran tentang tumbuhan, anak dapat diajak untuk melakukan kegiatan menanam dan mengamati pertumbuhannya. Prinsip kedua adalah kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan kondisi ketika anak telah mencapai tingkat kematangan tertentu, baik secara fisik, intelektual, bahasa, maupun sosial emosional, sehingga mampu mengikuti proses pembelajaran dengan optimal. Kesiapan belajar sendiri dipengaruhi oleh faktor internal, seperti usia, minat, dan kesehatan. Juga faktor eksternal, seperti pola asuh, lingkungan keluarga, dan kualitas stimulasi. Pemberian materi yang tidak sesuai dengan tingkat kesiapan anak berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses belajar. Prinsip ketiga adalah interaksi sosial. Perkembangan kognitif anak juga dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungan sosial melalui komunikasi, kerjasama, dan kegiatan bermain dengan teman sebaya. Anak akan memperoleh pengalaman yang dapat memperluas wawasan dan cara berpikirnya. Selain itu, interaksi sosial juga berperan dalam mengurangi sifat egosentrisme pada anak dan membantu anak memahami bahwa setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian, pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang memberikan ruang bagi anak untuk berinteraksi dan bekerja sama. Prinsip yang terakhir adalah perkembangan bertahap. Perkembangan kognitif berlangsung secara berurutan sesuai dengan tahapan usia. Berdasarkan teori Piaget, anak usia dini berada pada tahap praoperasional, yaitu pada rentang usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak telah mampu menggunakan bahasa dan simbol, namun pemikirannya masih bersifat konkret. Sehubungan dengan hal tersebut, pembelajaran di PAUD perlu disesuaikan dengan karakteristik tahap perkembangan anak, yaitu dengan menggunakan media konkret, gambar, serta kegiatan bermain yang bermakna. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif anak usia dini dipengaruhi oleh 4 prinsip, yaitu belajar aktif, kesiapan belajar, interaksi sosial, dan perkembangan bertahap. Pemahaman terhadap keempat prinsip ini sangat penting bagi pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak, sehingga perkembangan kognitif anak dapat berlangsung secara optimal. Saya akan menjelaskan tentang zona perkembangan proksimal dan juga scaffolding. 1. Zona perkembangan proksimal atau ZPD. Menurut Vygotsky, zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah jarak antara kemampuan yang sudah dimiliki anak dengan kemampuan yang dapat dicapai anak jika mendapat bantuan dari guru, orang tua, atau teman yang lebih mampu. Dalam ZPD terdapat 3 tingkat kemampuan, yaitu 1. Kemampuan aktual. Kemampuan aktual yaitu kemampuan yang sudah dapat dilakukan oleh anak sendiri. 2. Kemampuan proksimal. Kemampuan proksimal adalah kemampuan yang dapat dicapai anak melalui bantuan. 3. Kemampuan potensial. Kemampuan potensial yaitu kemampuan yang akan dimiliki oleh anak setelah proses belajar dan berlatih. Contohnya, anak belum bisa membaca sendiri, tetapi bisa membaca jika dibimbing oleh guru. Seiring proses belajar, anak itu dapat membaca secara mandiri. 2. Scaffolding. Scaffolding adalah bantuan sementara yang diberikan kepada anak untuk proses belajar. Bantuan ini dapat berupa contoh, petunjuk, arahan, ataupun motivasi. Seiring meningkatnya kemampuan anak, bantuan tersebut dikurangi sedikit demi sedikit hingga anak dapat melakukan atau belajar secara mandiri. Contohnya, saat anak belajar naik sepeda, awalnya anak dipegang, kemudian dilepas sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa mengayuh sendiri. Jadi, ZPD adalah area belajar anak, sedangkan scaffolding adalah cara membantu anak agar berhasil belajar di area tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori dalam pendidikan anak usia dini atau AUD.
Aplikasi teori dalam pendidikan anak usia dini adalah penerapan teori perkembangan dalam pembelajaran agar kegiatan belajar sesuai dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan anak. Nah, dengan demikian, guru dapat memilih metode yang tepat sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Selanjutnya, teori Piaget. Nah, menurut Jan Piaget, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak. Pada tahap sensorik motor, usia 0 sampai 2 tahun, anak belajar melalui panca indera dan gerak tubuh. Misalnya dengan mengenalkan suara, meraba tekstur benda, serta meraih atau menggenggam benda. Sedangkan pada tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun, anak mulai berpikir secara konkret. Oleh karena itu, kegiatan seperti mengenalkan warna dan bentuk, bermain peran, serta menyusun balok atau puzzle sangat sesuai untuk membantu perkembangan berpikir anak. Intinya, menurut Piaget, anak belajar paling baik melalui pengalaman langsung sesuai tahap perkembangannya. Nah, untuk selanjutnya, teori Vygotsky. Menurut Vygotsky, menjelaskan bahwa anak belajar melalui interaksi sosial dengan guru dan teman. Penerapannya dapat dilakukan melalui interaksi sosial, terus scaffolding atau bantuan bertahap. Jadi guru memberikan bantuan secara bertahap sampai anak bisa melakukannya dengan mandiri. Nah, untuk selanjutnya pembelajaran berkelompok serta penggunaan bahasa sebagai alat berpikir. Dalam teori ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing anak hingga mampu belajar secara mandiri. Nah, sebagai kesimpulan, Piaget menekankan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan, sedangkan teori Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan bimbingan guru. Kedua teori ini saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.